Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Masih pada pembahasan istiwa Allah Jalla wa Ala di atas Al-Arsh. Kita lanjutkan mazhab orang-orang yang menolak sifat istiwa Allah. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisairil muslimin, mazhabul muawwilah fi sifati al-istiwa. Manhaj atau metode orang-orang yang menolak sifat Allah pada sifat istiwa, atau keyakinan orang-orang yang menolak sifat istiwanya Allah. Maksud dari al-muawwilah adalah orang-orang yang mentakwil sifat Allah. Yang dimaksud dengan takwil adalah tahrif. قال حقيقة مذهب المؤولة من المعطلة والملفقة في صفة الاستواء تقوم على إنكار أن الله تعالى استوى على الأرش حقيقة، وإنكار أن يكون قام بالله فعل يسمى الاستواء. Hakikat dari keyakinan mereka orang-orang yang mentakwil dari kalangan Mu'attilah, dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, semuanya yang menolak sifat Allah Jalla wa Ala, baik secara keseluruhan atau sebagian. Mereka tidak meyakini bahwa Allah meninggi di atas Al-Arsh dengan zatnya. Bahwa mereka meyakini bahwa Allah tidak meninggi di atas Al-Arsh dengan zatnya. Atau mereka tidak meyakini bahwa Allah menaik, yakni karena menaik adalah perbuatan, sifat menaik di atas Al-Arsh. Kenapa? Yang pertama, karena mereka menolak sifat tinggi bagi Allah. Karena mereka menolak sifat tinggi bagi Allah, otomatis juga mereka menolak sifat al-istiwa. Wa sifatul istiwa'i min as-sifat allati ittafaqa fiha mawqif al-mu'attilah wa mawqif al-mulaffiqah. Maka sifat istiwa Allah di antara sifat yang ahlut ta'til, orang-orang yang menolak sifat, dan ahlut talfiq. Kalau dikatakan talfiq, makna talfiq itu mencampur baurkan. Maksudnya seperti orang-orang Asy'ariyah, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat yang lain. Dikatakan mulaffiq dalam bahasa Arab, dicampurkannya. Yani ada sifat yang mereka tetapkan, tapi kebanyakan sifat mereka tolak. Qala wa ba'da an ankaru an yakuna Allah muttasifan bi al-istiwa'i 'ala al-'arsh haqiqatan, ittarru ila ta'wil an-nusus al-waridah fihi. Wa lahum ta'wilatun 'adidatun, fa awwalu al-'arsha bil mulki wa awwalu al-istiwa' bi al-istila'. Nah, ketika mereka mendapatkan dalil, ada sekitar 7 ayat yang Allah menyebutkan Allah istawa 'alal arsh, ya kan? Apa kata mereka? Bagaimana mereka memuamalahi dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah istiwa di atas arsy? Jelas.
Mereka mengutak-atik tafsir dari ayat itu, dan mereka memiliki tafsir yang batil, yang menyelisihi bahasa Arab dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah tentunya. Yang pertama, mereka menafsirkan Al-Arsh dengan kerajaan. Yang pertama, mereka menafsirkan Al-Arsh dengan apa? Kekuasaan atau kerajaan. Yang dimaksud dengan kekuasaan adalah langit dan bumi. Jelas. Mereka tahrif. Mereka katakan arsy itu apa? Al-mulk. Kekuasaan, kerajaan. Dan mereka menafsirkan al-istiwa dengan makna al-istila, menguasai. Mereka menafsirkan makna al-istiwa dengan al-istila. Al-istila artinya menguasai. Makanya kemarin kita di awal sudah kita tekankan, kita harus memahami arsy itu apa. Sudah kita sebutkan sekitar 10 sifat dari arsy. Bahwa arsy itu makhluk, dia makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling besar, bisa berguncang, memiliki suara, menjerit, kan itu, dan memiliki ukuran, dan memiliki berat, dan memiliki bayangan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Sudah kita sebutkan sifat-sifatnya. Inilah hakikat dari arsy yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Berbeda dengan apa? Orang-orang mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah, kata mereka istiwa itu menguasai, dan arsy itu kata mereka kekuasaan. Jelas. Faqalu, mereka mengatakan makna sifatul istiwa, makna sifatil istiwa ay Inna Allah istawla 'alal mulk. Kata mereka Allah istiwa di atas arsy, artinya Allah menguasai kerajaannya. Subhanallah. Wa fi bayani mawqif al-mu'awwilah yaqulu al-qadhi Abdul Jabbar al-Mu'tazili. Taib, ini di antara tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih parah pengingkarannya terhadap sifat-sifat Allah dibandingkan Asy'ariyah. Bahkan Asy'ariyah sama Mu'tazilah itu saling apa? Gontok-gontokan juga. Mu'tazilah suka mentahdzir orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah mentahdzir Mu'tazilah, padahal mereka berjalan pada konsep yang sama. Subhanallah. Tapi dua-duanya juga menyerang Ahlus Sunnah, yakni Salafiyin. Karena mereka menganggap kita mujassimah, musyabbihah dan seterusnya, sementara mereka seluruhnya mu'attilah. Taib. Apa kata Abdul Qadi atau Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Ini di antara pentolan Mu'tazilah. Idza kana al-amru kama dhanantum fayajibu an yakuna ta'ala محتاجا إلى مكان كما ظننتم يعني أن الله مستو على العرش بفعل يقوم بذاته فيجب أن يكون تعالى محتاجا إلى مكان لأنه كان على الأرض ثم استوى إلى السماء وانتقل إليها وهذا يوجب حاجته إلى المكان فيما لم يزل وفي ذلك قدم الأجسام بل يوجب أن يكون الله محدثا أو محدثا لأن ما جاز عليه الانتقال والمجيء والذهاب فلا بد أن يكون جسما مؤلفا وما هذا حاله لا يخلو من الحوادث وفي هذا إبطال الصانع أصلا فضلا أن يتكلم في صفاته. طيب يعني سبحان الله. Apa kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Katanya apabila perkara itu sebagaimana yang kalian sangka, artinya apabila benar-benar Allah meninggi di atas arsy, melakukan sebuah perbuatan di atas arsy, kata dia apa? Maka wajib
Allah membutuhkan tempat sebagaimana yang kalian yakini. Ini kata Abdul Jabbar Al-Mu'tazili kepada orang yang menetapkan sifat istiwa. Katanya ketika Allah meninggi di atas al-arsy berarti Allah butuh tempat. Katanya apa? Bahwa Allah istiwa di atas arsy dengan perbuatan yang Allah lakukan dengan zatnya. Maka wajib Allah membutuhkan al-arsy atau membutuhkan tempat. Ini kan langsung disamakannya Allah macam manusia. Langsung ditembaknya istiwa Allah sebagaimana istiwa manusia. Nah, katanya apa? Li'annahu, karena bayangkan, karena konsekuensinya Allah itu sebelumnya di atas bumi, kemudian naik ke atas langit, kemudian pindah ke atas langit. Maka katanya ini memberikan konsekuensi Allah membutuhkan tempat. Nah, maka oleh karena itu apa? Konsekuensinya juga menjadikan tempat ini qadim, tidak memiliki permulaan. Dan memberikan konsekuensi Allah juga muhdats katanya. Jadi persislah dibayangkannya ketika Allah istiwa di atas arsy, Allah di bumi dulu macam manusia, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian naik di atas arsy macam mana orang naik singgah sana. Subhanallah. Lihat bagaimana rusaknya keyakinan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ketika memahami sifat Allah. Jelas. Jadi katanya Allah menyatu dulu dengan bumi, ya kan? Masuk ke dalam alam makhluk dulu, kemudian diciptakan arsy baru naik ke atasnya. Ya, ini ajib. Dan dia juga mengatakan siapa yang melakukan perpindahan datang dan pergi, ini katanya memiliki sifat datang dan pergi, maka dia harus berjisim yang tersusun. Ini udah masalah jisim udah kita sebutkan. Nah, bahkan katanya ini benar-benar menolak hakikat dari Sang Pencipta. Katanya kalau menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy, ini katanya menolak hakikat dari Sang Pencipta. Nah, maka jelas ucapan Abdul Jabbar ucapan musyabbihah mumatsilah. Taib. Wa yaqulu Ibnu Jama'ah, berkata Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah juga memiliki penyimpangan dalam perkara nama-nama dan sifat Allah. Faqauluhu ta'ala istawa yata'ayyanu fihi ma'na al-istila' wal qahr la al-qu'ud wal istiqrar. Kata Ibnu Jama'ah, ucapan Allah istawa maka wajib ditafsirkan menguasai dan mengalahkan, al-qahr, menguasai dan memiliki kekuatan, kan itu. Tidak dengan duduk dan berdiam. Ini ucapan Ibnu Jama'ah yang menolak sifat Allah. Kenapa katanya iz law kana wujuduhu ta'ala mukaniyan aw makaniyan aw zamaniyan lalazima qidamuz zaman wal makan aw taqaddumuhuma alaihi wa kilahuma batil. Lihat, ini kata Ibnu Jama'ah, sekiranya Allah Ta'ala wujudnya itu diliputi oleh tempat dan waktu, maka memberikan konsekuensi waktu dan tempat itu tidak memiliki permulaan. Dan memberikan konsekuensi waktu dan tempat lebih dahulu ada dibandingkan Allah, dan dua-duanya batil. Makanya subhanallah mereka enggak faham masalah waktu dan tempat. Ini juga iskal kabir. Mereka enggak faham hakikat dari waktu dan tempat. Kemarin udah kita sebutin kan masalah hayyiz, yakni ruang, tempat, ini udah kita bahas.
Nah, yang dimaksud dengan hayyiz ruang adalah apa? Hah? Ada yang masih ingat? Ruang lingkup makhluk itulah hayyiz. Jadi hayyiz itu adalah zat dari sesuatu itu sendiri. Zat dari sesuatu itu sendiri, ya kan? Jadi tempat itu apa? Tempat itu adalah zat dari sesuatu itu sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan sesuatu itu? Jelas. Contohnya udah kita berikan, kita kasih tempat maksudnya botol minum ini. Apa tempat itu? Ya botol minum ini, ya kan? Miqdar al-mawdu', kan gitu, sesuatu yang bisa dibayangkan manusia keberadaannya. Nah, jadi kalau dibilang tempat itu apa? Tempat masjid, ya masjid itu sendiri itu tempat. Ketika dikatakan tempat, apakah yang kau maksud adalah ruang lingkup makhluk ini kau katakan tempat? Dan memang inilah sebenarnya tempat, yakni hayyiz, ruang lingkup makhluk. Jadi makhluk itu sendiri itulah tempat. Nah, apakah Allah berada di dalam ruang lingkup makhluk? Maka jelas ahlu sunnah mengatakan Allah tidak berada di ruang lingkup makhluk. Tapi jangan dibilang Allah bertempat atau tidak bertempat, maka kita tinggalkan, kita katakan Allah di atas seluruh makhluk dan di atas langit sana. Udah, sebagaimana Allah katakan, "Aamintum man fis sama yakhafuna rabbahum min fawqihim." Ada ayat yang sangat banyak. Nah, masalah zaman juga sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan waktu adalah perbuatan itu sendiri. Nah, apakah yang dimaksud dengan perbuatan? Artinya perbuatan Allah dikatakan zaman, ya kan? Apakah itu yang dikatakan zaman? Maka kalau itu yang dimaksud dengan zaman, maka na'am, Allah melakukan perbuatan. Artinya Allah masuk ke dalam, yakni makna apa? Zaman. Artinya apa? Allah melakukan perbuatan. Tapi kalau yang dimaksud dengan zaman adalah perbuatan makhluk, maka jelas Allah tidak diliputi oleh perbuatan makhluk. Yani tidak masuk ke dalam ruang lingkup makhluk yang kita fahami sebagai siang dan malam, karena siang dan malam berkaitan dengan makhluk. Nah, jadi waktu itu, makanya udah kita sebutkan kan, sebenarnya pembahasannya panjang, tapi intinya waktu itu adalah berkaitan dengan perbuatan. Itulah waktu. Udah kita sebutkan waktu itu tidak ada wujudnya di kehidupan real. Ada nggak waktu? Coba tunjukkan waktu. Ada nggak zatnya? Kan nggak ada. Dia sebuah makna yang menunjukkan sesuatu. Jelas. Makanya di zaman dahulu ada nggak 24 jam? Nggak ada. Bahkan kemarin Anda baca atau Anda dengar di potongan video orang-orang yang menjelaskan secara astronomi bahwa sebenarnya waktu kita ini melambat. 24 jam itu sebenarnya taksiran sajanya itu. Sebenarnya bisa bertambah 26, 27, 28, 29 dan seterusnya. Tapi kenapa mereka nggak merubah itu? Karena nanti berputar susah, nggak bisa dijadikan patokan. Ini kan patokan sajanya itu. Wow. Makanya di zaman Nabi SAW mereka tidak menggunakan apa? Angka yang kita fahami 24 jam. Tapi mereka memahami siang dan malam. Waktu asar mereka gunakan dengan bayangan, masuknya waktu subuh, maksudnya waktu zuhur. Karena itu tadi antara gerakan matahari dan waktu yang sekarang itu enggak tepat karena matahari berputar secara orbit, kan gitu. Makanya maghrib itu tidak konsisten pada jam 6.15 misalnya, berputar dia. Jelas. Jadi ini sebuah taksiran saja nih 24 jam ini. Sebuah taksiran saja. Taib.
Faqad sahha fi al-hadits, dan telah sahih di dalam hadis, kana Allahu wa la syai' ma'ahu. Dahulu Allah dan tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dan yang lebih sahih sebenarnya hadis, kana Allah wa la syai' qablahu. Yani Allah tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Jelas. Artinya wujudnya Allah tidak memiliki sesuatu yang lebih dahulu darinya, karena dialah yang pertama kali. Jelas ya, waktu ditarik ke belakang, maka apakah ada sesuatu selain Allah lebih dahulu? Ya enggak mungkin ada, kan gitu. Karena kalau sesuatu itu lebih dahulu ada dibandingkan Allah, berarti dia akan menciptakan Allah, atau dia lebih dahulu dari Allah, sementara Allah pencipta segala makhluk dan tidak segala sesuatu pun selain Allah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Jelas. Jadi waktu ditarik ke belakang, makanya kan nggak bisa kita apakan kan? Nggak bisa kita himpun hakikatnya bagaimana waktu ditarik ke belakang tidak memiliki batas. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum segala sesuatu ditarik ke belakang terus, maka Allah Jalla wa'ala senantiasa menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Nah, makhluk-makhluk ini senantiasa Allah ciptakan. Ya jelas Allah lebih dahulu ada dibandingkan mereka, karena Allah yang menciptakan mereka. Jadi tidak ada memang yang mendahului Allah, karena Allah mencipta segala sesuatu. Makanya subhanallah, ini banyak orang-orang filsafat hilang akalnya memahami perkara ini. Wah, memang harus banyak apa? Harus banyak menghayal. Harus kuat imajinasi kita. Bisa dibayangkan, waktu ditarik ke belakang, bayangkan sebelum ada langit dan bumi dan segala sesuatu. Nah, dan Allah menciptakan makhluk, terserah apa saja yang Allah inginkan. Kita nggak tahu makhluk itu apa. Nah, طيب. Wa huwa ta'ala al-ghaniyul mutlaq al-mustaghni amma siwah, dan Allah lah yang maha kaya yang tidak membutuhkan siapapun selainnya. Kana Allah wala zaman wala makan. Maka Allah Jalla wa ala tidak diliputi waktu dan tempat. Ini masih ucapan Ibnu Jama'ah. Wa huwa alama alaihi kana. Tuh, kata mereka apa? Allah tidak diliputi waktu dan tempat, dan sekarang Allah senantiasa demikian. Artinya tidak juga diliputi waktu dan tempat. Wah, tapi mereka menginginkan dari ucapan ini tidak diliputi waktu dan tempat. Allah tidak di atas langit dan tidak melakukan perbuatan. Mereka inginkan dari ucapan bahwa Allah tidak diliputi waktu dan tempat, bahwa Allah tidak di atas langit wujudnya dan tidak melakukan perbuatan apapun. Inilah yang mereka inginkan dari ucapan Allah tidak diliputi waktu dan tempat. Orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'attilah. Jelas. Kemudian kata Ibnu Jama'ah, wa lazima kaunuhu mahdudan muqaddaran, karena kalau Allah diliputi waktu dan tempat, Allah akan terbatas. Ini katanya. Wa kullu mahdudin muqaddar jismin. Nah, semua yang terbatas berarti konsekuensinya memiliki jisim, balik lagi ke jisim. Ini konsep Aristoteles. Konsep Aristoteles yang kalian anut. Wa kullu jismin murakkabun muhtajun ila ajza'ihi. Tuh, subhanallah. Semua jisim tersusun dan membutuhkan satu dengan yang lain. Wa yataqaddas man lahu al-ghina al-mutlaq anil hajah, dan Allah katanya disucikan dari kebutuhan, karena Allah itu maha kaya secara mutlak dan tidak membutuhkan apapun. Wa li'anna makan al-istiqrar law qaddara hadith makhluq fa kaifa yahtaju ilayhi man awjadahu ba'da 'adamihi min al-qadim wa huwa al-qadim al-azali qablah. Karena katanya tempat yang konsisten
Itu kan apa? Sekiranya dikatakan itu hadis makhluk, hadis tadi sebelumnya nggak ada, kemudian ada, kemudian dia makhluk, maka bagaimana mungkin Allah butuh kepada makhluk? Yang dimana Allah menciptakan makhluk ini sebelumnya nggak ada, kan gitu. Dan dia Allah ini Al-Qadim Al-Azali qablah. Maka inti dari ucapan Ibnu Jamaah, Allah tidak tinggi di atas arsy, tidak tinggi di atas makhluk, dan tidak melakukan perbuatan. Inilah intinya. Tidak usah pala pusing-pusing kemana-mana. Jelas? Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan Allah tidak diliputi oleh waktu dan tempat, silakan tanya apa maksudnya. Ujungnya itu mengatakan tidak ada yang di langit sana, tidak di atas langit sana, nggak ada apapun, tidak ada Allahnya, dan tidak ada yang melakukan perbuatan. Inilah inti dari ucapan Asy'ariyah ketika mengatakan Allah tidak diliputi waktu dan tempat. Taib. Wa majmu'u ma yadullu alaihi kalam al-qadhi Abdul Jabbar wa Ibn Jama'ah anna ta'wil al-istiwa' 'inda al-mu'awwilah yaqumu ala arba'ati usul. Kalau kita simpulkan dari ucapan Al-Qadhi Abdul Jabbar dan Ibn Jama'ah bahwa takwil dari istiwa itu berada pada 4 pondasi. Kenapa mereka takwil istiwa kan gitu? Yani karena mereka membangun makna istiwa itu pada 4 pondasi ini. Pondasi yang pertama, al-aslu al-awwal. Annahu yalzamu minhu an yakuna Allah muhtajan ila al-makan wa huwa al-arsh, wa hadha yunafi ar-rububiyyah li'anna al-ihtiyaj la yumkin an yusaf bihi al-ilah. Pondasi yang pertama, mereka mengatakan kalau Allah istiwa di atas arsh berarti Allah butuh tempat, dan arsh adalah tempat. Kalau Allah istiwa di atas arsh memberikan konsekuensi Allah butuh tempat, dan arsh adalah tempat. Dan kebutuhan Allah kepada arsh, kepada tempat, ini kan menghilangkan sifat kesempurnaan rububiyah Allah, karena kan katanya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Wadih. Karena sifat kebutuhan tidak boleh ada kepada Rabb, kepada Sang Ilah. Ucapan dia yang mengatakan Allah tidak membutuhkan sesuatu ini adalah kebenaran. Tapi ketika menjadikan ini konsekuensi istiwa Allah di atas arsy, maka ini batil. Akan kita sebutkan. Jelas syubhat yang pertama atau pondasi yang pertama. Aba Ayyub, apa pondasi yang pertama? Aba Rehan. Nah, ahsant. Dan kebutuhan Allah kepada tempat menolak sifat sempurna rububiyah Allah, ya kan? Taib, kita bantah wa hadzal ma'na ghairu sahih. Tentu ini makna yang batil, kan gitu. Fala yalzamu min al-istiwa'i wujudul ihtiyaji ila al-mustawa alaih. Maka kita katakan tidak menjadi konsekuensi istiwanya Allah di atas arsh berarti Allah membutuhkan apa? Al-arsh. Wahum innama tawahhamu al-ihtiyaj, karena mereka lah yang menganggap Allah butuh dengan al-arsh, karena mereka menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Li'annahum dhannu anna istiwa Allah min jinsi istiwa'il makhluqat ba'daha 'ala ba'd. Falamma qama at-tashbih fi uqulihim tawahhamu anna dhalika mutahaqqiqun fi sifatillah. Yang pertama kali ketika mereka memahami istiwanya Allah di atas arsy,
sama seperti istiwanya Zaid di atas kursi. Berarti ketika Zaid duduk di atas kursi, maka Zaid membutuhkan kursi. Ketika kursinya dihilangkan, Zaidnya akan jatuh. Nah, begitulah mereka menyamakan istiwanya Allah di atas al-arsy. Sehingga mereka apa? Mereka tolak. Yang pertama kali mereka samakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian mereka tolak, kemudian mereka samakan Allah dengan sesuatu yang naqis. Thumma yuqalu, kemudian kita katakan, la nunazi' fi anna al-arsya makhluqun. Kita enggak menolak bahwa arsy itu adalah makhluk, ya kan? Enggak ada khilaf bahwa arsy itu makhluk, dan ini akidah Ahlussunnah. Makanya kalau ada yang ditanya tentang arsy apakah makhluk, dia enggak tahu, maka perlu dipertanyakan akidahnya. Wa kullu makhluqin la bud an yakuna muhtajan ila khaliqihi. Dan semua makhluk membutuhkan yang menciptakannya. Makanya kita ini membutuhkan yang menciptakan kita, artinya membutuhkan Allah Jalla wa Ala. Semua makhluk. Wadah. Makanya itulah di antara makna nama Allah Al-Qayyum. Muqimun bidzatihi, qaimun bidzatihi wa muqimun li ghairihi. Dia yang berdiri sendiri dan menghidupkan dan terus menjaga pihak lain yang dia hidupkan. Jelas. Hatta orang kafir membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan fitrah kepada mereka untuk bisa bertahan hidup. Sampai apa? Sampai binatang yang berada di dalam tanah. Itulah di antara makna qala faman rabbukum, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kata Nabi Musa ketika ditanya, siapa Rabb kalian? Rabb kami adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan petunjuk kepada makhluk itu supaya mereka bertahan hidup, yakni naluri dan insting. Ya kan? Ya, ini kok bisa loh pula misalnya kucing melahirkan anaknya tahu kemana menyusu. Apakah mungkin? Matanya masih apa? Belum melihat. Kucing tahu, tertutup matanya. Anak bayi kita pun, kita apakah masih ingat kita dulu? Kok bisa kita menenen kan gitu? Kok ingat enggak kita? Maka ini semua datang dari Allah Jalla wa Ala, sebutkan para ulama. Supaya apa? Supaya makhluk itu senantiasa bertahan hidup. Makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Enggak sadar kita kan, kok bisa pula tahu kita kemana tempat menyusu, kayak mana mengisap. Enggak ada yang mengajarkan kita. Itulah naluri dan insting. Jelas? Baik. Fakullu syai'in bal ihtiyajuhu ilaihi daruriyun. Bahkan kebutuhan makhluk kepada Allah itu sebuah keharusan yang enggak bisa ditolak. فكل شيء ثبت أنه مخلوق فيستحيل أن يكون الخالق محتاجا إليه. Maka segala sesuatu yang dia makhluk, maka mustahil Allah membutuhkan dia, ya kan? Kebalik, bahwa makhluklah yang membutuhkan Allah, bukan Allah membutuhkan makhluknya. فكيف يكون الخالق مفتقرا إلى من wujuduhu muftaqirun ila Allah Jalla wa Ala. Bagaimana mungkin ketika Allah meninggi di atas arsy, berarti Allah butuh apa? Sama arsy. Arsy-lah yang membutuhkan Allah Jalla wa Ala. Falladhi istata'a an yakhluqa al-arsya min al-'adam yastati'u an yastawi 'ala al-arsy min ghairi an yakuna muhtajan ilaihi. Maka siapa yang mampu menciptakan al-arsy yang sebelumnya tidak ada, yakni Allah, dialah yang mampu menciptakan arsy yang sebelumnya tidak ada. Dia juga yang mampu untuk meninggi di atas arsy-Nya tanpa membutuhkan arsy-Nya. Fa fardu talazum baina al-istiwa'i wa baina ihtiyaj al-khaliq ila ma khalaqahu fardun la asasa lahu. Maka memberikan konsekuensi bahwa istiwanya Allah di atas arsy-Nya berarti Allah membutuhkan arsy-Nya. Ini kelaziman atau konsekuensi yang batil yang tidak memiliki dasar. Jelas?
Contohnya juga ada banyak kan. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Apakah berarti Allah butuh ibadah kita? Ya kan? Apakah Allah membutuhkan makhluk dulu supaya beribadah? Seolah-olah kalau enggak diibadahi Allah itu kurang, kan kayak gitu. Maka Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah mengatakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian fakir kepada Allah. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Disebutkan dalam hadis yang banyak bahwa apabila seluruh manusia kafir, seluruh manusia fajir, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Bagaimana mungkin Allah membutuhkan apa? Makhluknya. Baik, pondasi yang kedua yang dimana mereka membangun untuk menolak sifat istiwa, annahu yalzamu an takuna al-ajsamu qadimatan lianna wujud Allah qadimun walau kana Allah ta'ala muhtajan li jismin lakana hadzal jismu qadiman biqidami wujudillah. Kata dia atau kata mereka, konsekuensi ketika Allah istiwa di atas arsy memberikan konsekuensi bahwa jisim qadim, bahwa jisim itu qadim, yakni tidak memiliki permulaan. Karena wujud Allah itu qadim, yakni tidak memiliki permulaan, dan Allah membutuhkan arsy, yang dimana arsy ini jisim bagi mereka, berarti arsy juga memberikan konsekuensi itu tidak hadis, yakni tidak makhluk, berarti dia qadim juga karena wujud Allah qadim. Jelas. Jadi kata dia, Allah itu kan qadim, tidak memiliki permulaan. Nah, kalau Allah istiwa di atas arsy, memberikan konsekuensi arsy itu juga qadim. Artinya arsy itu juga tidak memiliki permulaan karena Allah membutuhkan arsy dan Allah itu qadim. Arsy itu hadis, memberikan konsekuensi bahwa arsy itu tidak memiliki permulaan. Subhanallah, ya ini ajib. Dari mana pula datang konsekuensi ini kecuali datang dari Aristoteles? Makanya Aristoteles lagi yang ditembak, karena memang dari situlah musibah dan bala. Adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. ولكن هذا الكلام غير صحيح لأنه مبني على أن استواء الله على العرش قديم فيلزم من ذلك أن يكون العرش قديما ولكن المقطوع به من دلالة القرآن أن الله أخبرنا بأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض فلا يلزم من ذلك أن يكون العرش قديما لقدم استوائه لأن لا نقول إن استواء الله على ذلك العرش مخلوق قديم وإنما غاية ما نقول أنه فعل هذا الاستواء بعد خلق السماوات والأرض ولا ندري أما زاد عن ذلك. Kita katakan kepada mereka yang mengatakan kalau Allah istiwa di atas arsy, memberikan konsekuensi arsy itu juga qadim. Kenapa? Karena Allah itu qadim. Apa makna qadim? Tidak memiliki permulaan. Jelas. Tentu ini sebuah kesalahan dan kebatilan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah meninggi di atas arsy, maksudnya dengan ketinggian atau istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam thumma istawa ala al-arsy. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa, kemudian Allah meninggi dengan ketinggian yang khusus di atas al-arsy, yakni perbuatan. Maka kita katakan kita tidak menerima konsekuensi bahwa arsy itu qadim, karena arsy itu adalah hadis, artinya dia makhluk.
makhluk, namanya juga makhluk, maka semua makhluk memiliki atau didahului dengan keadaan yang tidak ada. Ya enggak? Semua makhluk pasti didahului dengan ketidakadaan. Ini kaidah akal sebenarnya. Semua makhluk didahului dengan ketidakadaan. Ya kan? Kalau kita tarik manusia-manusia ini ke belakang, maka sesuai dengan waktu lahirnya, kan gitu. Wah. Contohnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah sudah ada di zaman Nabi Adam? Maka belum ada. Semua makhluk yang Allah ciptakan didahului dengan ketidakadaan. Nah, maka arsy juga apa? Makhluk yang sebelumnya itu tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah meninggi di atas arsy. Udah sampai di situ. Tidak menjadi konsekuensi arsy itu harus tidak memiliki permulaan sebagaimana yang kalian katakan. Nah, Taib, al-asl al-thalith, pondasi yang ketiga. Kata mereka, annahu yalzam min al-istiwa an yakuna Allah jisman. Ini yang paling sering diputar-putar sama mereka. Li'anna al-istiwa ya'ni an-naqlah wal harakah wal dhahab wal maji. Kata mereka, kalau kita menetapkan ketinggian Allah di atas arsy adalah ketinggian yang hakiki, yakni istiwa, berarti Allah itu apa? Jisim. Berarti Allah itu jisim, kata mereka. Kenapa? Karena istiwa itu bagi mereka adalah perpindahan gerakan datang dan pergi. Jelas. Jadi yang datang dan pergi, pindah itu adalah jisim. Sementara Allah bukan jisim, berarti Allah bukan datang dan pergi, berarti Allah tidak istiwa. Itulah apanya? Runtutannya. Masalah jisim udah kita bahas lagi di pertemuan yang kemarin, ya kan? Udah kita bahas di pertemuan, udah clear insyaallah. Makanya Nabi bilang masalah jisim, masalah al-hayyiz, coba diulang-ulang apanya? Diulang-ulang pelajarannya. Qala wa hadzal asl huwa al-aslu al-haqiqi alladhi i'tamada alayhi al-mu'awwilah. Ini adalah pondasi yang hakiki yang bersandar dengannya orang-orang ahli bid'ah yang mentahrif ayat-ayat Allah. Fa huwa al-asas ladaihim wa kullu al-usul al-ukhra innama hiya 'adidah. Bagi mereka intinya sebagaimana disebutkan, mereka memiliki banyak tafsir tentang jisim. Jisim itu adalah segala sesuatu yang dibangun dari atom, yang terbentuk dari atom. Dan atom itu apa? Sama persis, mutamatsil. Jelas. Segala sesuatu yang terbangun dari atom. Dan kata mereka yusyaru ilaihi isyaratan hissiyah, bisa ditunjuk. Kata mereka apa? Jisim itu yang terbentuk dari atom. Dan atom bagi mereka sama bentuknya. Berarti kalau kita tetapkan sifat istiwa bagi Allah, kata mereka, berarti Allah itu jisim. Jisim itu apa? Terbentuk dari atom. Dan atom itu sama persis. Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk yang sama persis, yang terdiri dari atom. Teori atom ini datang dari mana sebenarnya? Abu Rashid. Abu Rashid kuliah kan? Enggak. Dari mana datang teori atom? La. Ma lahu alaqa bil Islam. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Teori atom datang dari orang-orang Yunani. Orang-orang kafir, orang-orang mulhid, Aristoteles, Aflaton, orang-orang filsafat. Inilah teori atom. Pertama, teori atom ini sebenarnya enggak ada yang bisa membuktikannya secara pasti. Ini banyak sebenarnya khuraf, pintar mereka berimajinasi. Mengarang mereka jago dengan karangan yang seolah-olah apa? Ilmiah.
Nggak ada wujudnya sebenarnya. Teori apa? Teori atom dalam kehidupan real. Maksudnya, apakah segala sesuatu yang ada dibangun di atas atom? Maka nggak bisa memastikan, kan gitu. Tapi intinya, supaya memudahkan orang awam untuk memahami bahwa jisim itu adalah fisik makhluk. Jisim itu adalah fisik makhluk. Nah, ketika kita tetapkan Allah melakukan perbuatan, berarti Allah jisim. Ya, ini seperti fisik makhluk. Bisa bergerak, bisa pindah. Berarti konsekuensinya kita harus menolak Allah melakukan perbuatan. Artinya Allah tidak melakukan perbuatan supaya kita tidak menetapkan jisim bagi Allah. Jelas? Nah, karena sering kita dapatkan mereka ketika menolak sifat-sifat. Misalnya Allah itu apa? Kata mereka tidak dilihat. Kenapa? Karena kalau dilihat berarti Allah jisim. Allah itu tidak turun ke langit dunia. Kenapa? Karena Allah nanti kalau turun ke langit dunia Allah jisim. Allah tidak berbicara. Nanti kalau Allah berbicara Allah jisim. Apa itu jisim? Bagi mereka jisim itu menyamakan fisik makhluk dengan zat Allah, menyamakan zat makhluk dengan zat Allah. Karena bagi mereka, sebagian mereka mengatakan bahwa jisim itu adalah zat yang terbangun tersusun dari atom. Dan atom itu sama persis. Jelas? Dan ahlu sunnah udah kita sebutkan kemarin, tidak menetapkan jisim dan tidak menolak secara makna, ya kan? Apa yang kalian maksud dengan jisim? Apakah ini zat Allah sama dengan zat makhluk? Ini yang kalian jisim. Maka kita katakan Allah tidak berjisim, dan wajib kita tinggalkan lafaz ini sebenarnya. Sebenarnya lebih tepat tidak digunakan kata jisim. Karena Allah, apakah Allah menyebutkan Allah berjisim atau tidak? Ya, pernah Allah sebutkan Allah berjisim atau tidak? Iya kan? Wajib kita katakan apa? Wajib kita katakan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh lepas dari ini. Nggak boleh datang kaidah-kaidah filsafat Aristoteles, Aflaton, Ibnu Sina yang mereka orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. طيب. وهذا الأصل طيب. وقد عبروا عن هذا الأصل بتعبير آخر فقالوا إذا كان الله مستوٍ على العرش حقيقة لا يخلو من ثلاثة أحوال. Mereka mengungkapkan dengan ungkapan lain. Kata mereka, kalau Allah meninggi di atas arsy dengan sifat yang hakikat yang benar terjadi, maka tidak akan lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, imma an yakuna akbar minal arsy, yakni Allah itu lebih besar dari arsy katanya. Yang kedua, au musawin lil arsy, atau Allah sama ukurannya dengan arsy. Yang ketiga, atau aqal minal arsy, Allah lebih kecil dibandingkan arsy, kata mereka. Wa fi kulli ahwal yaqtadi an yakuna Allah jisman. Nah, tiga keadaan ini memberikan konsekuensi Allah itu jisim. Lianna hadhihi al-ahwal maqadir wal miqdar la yakun illa fil al-jisim. Karena tiga keadaan ini adalah sebuah taksiran, kan gitu, ukuran. Dan ukuran itu tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan jisim, atau tidaklah dilakukan kecuali sesuatu itu jisim. Jadi kata mereka, sesuatu yang bisa diukur itulah jisim. Wadih. Maka ini batil tentunya, subhanallah. Na'udzubillah. Taib, kita katakan wal i'tirad bihadzal ma'na qadim 'inda al-mu'attilah. Sanggahan yang mereka ungkapkan ini udah lama sebenarnya di sisi orang-orang yang menolak sifat Allah. Faqad i'tarada bihi Bishr al-Marrisi fi zamani al-Imam ad-Darimi. Sungguh yang pertama kali juga di antara yang mengemukakan konsep ini namanya Bishr al-Marrisi, dan ini dikafirkan para ulama, dan dia mengatakan subhana rabbiyal asfal, maha suci Allah yang di bawah, katanya. Na'udzubillah. Haitsu yaqulu al-Imam ad-Darimi fima yanquluhu an Bishr al-Marrisi, yang di mana al-Imam ad-Darimi membantah Bishr al-Marrisi di sebuah kitab namanya Naqd Uthman ad-Darimi ala al-Bishr al-Marrisi. Yani beliau mematahkan sanggahan-sanggahan Bishr al-Marrisi dalam menetapkan sifat Allah. Yani al-Imam ad-Darimi.
Lihat kata beliau, wa a'jabu min dzalika kullih qiyasuka Allah bimaqais al-arsh wa miqdarihi wa waznihi min sigharin aw kibarin. Sungguh perkara yang menakjubkan dan yang aneh adalah ketika engkau menyamakan ukuran Allah atau menyamakan Allah dengan arsh, dengan ukuran berat, besar dan kecilnya. Jelas. Jadi kau kiaskan, engkau bandingkan Allah dengan ukuran berat, kecil dan besarnya arsh. Jelas. Wa za'amta kas-sibyan al-umyan, dan engkau meyakini seolah-olah apa? Seolah-olah anak kecil yang buta. Inna Allah kana akbar min al-arsh, atau in kana Allahu akbar min al-arsh atau asghar minhu atau mithluhu fa inna Allah kana asghar, fa in kana Allahu asghar faqad sayyartum al-arsh a'zam min Allah. Kata beliau, sekiranya Allah lebih besar dari arsh atau Allah lebih kecil dari arsh atau Allah sama dengan arsh, fa in kana Allah asghar, kalau Allah lebih kecil dari arsh, maka kalian mengatakan arsh itu lebih besar daripada Allah. Wa in kana akbar minal arsh, kalau Allah lebih besar dibandingkan arsh, faqad idda'aitum fadlan 'alal arsh, maka kalian mengatakan ada keutamaan dari al-arsh. Wa in kana mislahu, kalau Allah satu, yakni seperti arsh ukurannya, fa innahu idza dumma ila al-arsy as-samawati wal ard kana al-arsy akbar min Allah, maka kalau digabungkan seluruhnya antara al-arsy, langit dan bumi, maka arsy lebih besar dari Allah. Subhanallah. Taib, bagaimana kita bantah? Yang pertama kita katakan al-jawab ala hadza al-asl min wujuh, dari tiga sisi. Yang pertama, al-wajh al-awwal an yuqal la syakka 'inda kulli muslimin anna Allah a'zam min kulli makhluq. Tidak diragukan lagi bagi setiap muslim bahwa Allah itu lebih besar dari seluruh makhluk. Wa anna Allah akbar min kulli syai', bahwa Allah adalah zat yang paling besar dari segala sesuatu. Wa la yujadu makhluqun yuqaribu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada makhluk manapun yang berusaha atau mendekati besarnya dan keagungan Allah, yakni besarnya zat Allah dan keagungan Allah. Wala tasihhu al-muqaranah baina Allah Ta'ala wa baina al-makhluqat, maka enggak layaklah mungkin dikatakan Allah itu dibanding-bandingkan lebih besar atau lebih kecil dari makhluk. Bayangkan semua langit dan bumi pada hari kiamat Allah genggam di tangan kanannya. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka enggak mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya pensucian, sementara langit dan bumi pada hari kiamat di genggaman tangan Allah, kan itu Allah gulung. Naam. Fallahu akbaru minal arsy bila munaza'ah wa bila taraddudin, maka Allah jelas lebih besar dibandingkan arsy tanpa ada keraguan dan tanpa ada perselisihan di situ. Wa nahnu ahlu sunnah wal jamaah na'taqidu dzalika i'tiqadan jaziman, maka kita ahlu sunnah meyakini itu dengan keyakinan yang pasti. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, an yuqal, kita katakan tilkal ihtimalat allati dzakartumuha innama taridu ala haqiqati istiwa'il makhluq. Konsekuensi yang tadi, lebih besar, sama atau lebih kecil, tidaklah itu semua datang kecuali karena kalian menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Ya kan? Fa antum hina i'taqadtum anna istiwa Allah mushabihun li istiwa'il makhluqat awradtum tilka al-iradat. Nah, ketika kalian memahami bahwa istiwa Allah sama dengan istiwanya makhluk, maka kalian memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang tadi. Wa'taqadtum annaha lazimatun fi istiwa'illah, dan kalian yakini konsekuensi istiwanya makhluk sama dengan konsekuensi istiwanya Allah. Wala yasihhu iraduhu illa idza i'taqadna anna Allah musyabihan lil makhluqat.
Maka enggak boleh mendatangkan konsekuensi itu kecuali orang yang meyakini apa? Allah itu sama seperti makhluk. Wallahu ta'ala laysa musyabihan lil makhluqati wa bina'an alaihi fastiwa'uhu laysa kastiwa'il makhluqat. Allah itu zatnya tidak sama dengan zat makhluk. Maka konsekuensinya istiwanya Allah di atas arsy tidak sama juga dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Wa natijatu dhalika anna al-lawazim allati talzamu an istiwa'il makhluqat laysa lazimatan li istiwa'illahi ta'ala. Maka sebagaimana kita katakan, konsekuensi sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi sifat Allah. Waqad nabbaha a'immatus salaf ala hadzal ma'na katsiran, yaqulu al-Imam Ahmad. Di antara Imam Ahmad mengingatkan perkara ini. Istawa kama dzakar la kama yakhtur lil bashar. Allahu akbar. Kata Imam Ahmad, Allah istiwa di atas arsy sebagaimana yang Allah katakan, tidak sebagaimana yang dibayangkan manusia. La kama yakhtur lil bashar. Wa yaqulu ad-Darimi, ini juga bantahan kepada Abdul Samad yang menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk, ya kan? Dia membayangkan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Makanya dia tolak sifat itu. Dia ingin mensucikan Allah dari menyamakan dengan makhluk, tapi dia jatuh pada perkara yang lebih parah. Berkata Imam Ad-Darimi, ayyuhal marrisi, la yuqalu lillahi innahu alal arsy ka makhluqin ala makhluq, walakin malikun karimun khaliqun ghairu makhluq ala arsyin azimin makhluqin. Wahai ayyuhal marrisi, wahai orang-orang yang menolak istiwanya Allah, tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya seperti makhluk tinggi di atas makhluk. Akan tetapi dikatakan Raja yang dermawan, pencipta yang bukan makhluk, tinggi di atas arsy yang besar, yang mulia, yang di mana arsy ini makhluk. Jelas. فهذه العبارات تدل على أن أئمة السلف كانوا مدركين تمام الإدراك أن استواء الله تعالى على عرشه مختلف في حقيقته عن استواء المخلوقات، فاللوازم التي ترد على استواء المخلوقات لا يصح an turad al-battah ala istiwa'illah. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan yang kita sebutkan tadi dari a'immatus salaf, mereka memahami bahwa istiwa Allah di atas arsy sangat-sangat berbeda kaifiatnya dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Maka konsekuensi istiwa makhluk tidak sama dengan konsekuensi istiwanya Allah di atas arsy. Al-wajhu ats-tsalits, yang terakhir atau yang rabi'. Baik, an yuqal, madza taqsiduna bil jismiyah? Apa yang kalian maksud dengan apa? Jisim, ya kan? Hal taqsiduna al ajsam allati na'haduha fil bashar? Apakah kalian maksud dengan jisim adalah zat-zat yang kita saksikan dengan panca indera kita sekarang? yakni sifat makhluk terdiri dari daging, tulang, atom, sebagaimana yang kalian katakan. Apakah ini yang kalian maksud, wahai Jahmiyah? Fa inna dzalika laysa bilazim. Kita katakan bahwa itu tidak menjadi konsekuensi Allah, ya kan? Karena zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Li'annahu idza kana wujudullahi laysa min jinsi wujudil makhluqat, fakadzalika sifatuhu laysat min jinsi sifatil makhluqat. Sebagaimana kita katakan zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka sifat Allah kaifiatnya tidak sama dengan kaifiat sifat makhluk. Entah. Wa in kuntum taqsiduna ma taqumu bihi as-sifat al-ikhtiyariyah wal mutajaddidah, fa na'am naqulu dhalik, walakin la nusammihi jisma. Kalau yang kalian maksud dengan jisim adalah Allah melakukan perbuatan, yang kalian maksud dengan jisim apa? Allah melakukan perbuatan, ini kalian maksud dengan jisim, maka kita katakan na'am, Allah melakukan perbuatan, tapi tidak kita katakan jisim. Jelas, karena jisim tadi ini kan apa? Lafaz syaitan, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sana, enggak jelas maknanya apa. Adapun jisim secara bahasa maknanya al-badan secara bahasa. Bagi istilah filsafat yang banyak entah apa. Ada yang mengatakan apa? Mawjud, ada yang mengatakan al-jauhar al-fard, yakni atom yang terdiri tadi, ada yang mengatakan qaim bidzatihi. Taib.
فالمعترضون على صفة الاستواء لا يسلك المسالك الصحيحة في الحجاج والجدل وإنما اعتمدوا على مصطلحات موهمة وتراكيب محتملة. Orang-orang yang menyanggah ahlu sunnah yang menetapkan sifat bagi Allah, mereka tidak menggunakan istilah yang jelas maknanya. Ini dia muskilahnya mereka. Tapi mereka bersandar pada istilah apa? Yang mengandung banyak tafsir, yang bisa menafsirkan makna yang benar atau makna yang salah. Wal wajib fi mithli hadzal hal alla yusallam lahum. Yani yang wajib bagi kita, enggak boleh kita terima apa? Ungkapan jisim atau tidak jisim. Wa inna ma yufassal wa yufarraq bainal ma'ani. Maka wajib kita rinci dan dibedakan maknanya, didudukkan dulu maknanya apa, kan gitu. Kalau dia bilang jisim, coba apa makna jisim? Jelaskan. Biar kita sepakat nih. Naam. Wa fil isharati ila hadhihi al-manhajiyah yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udah kita sebutkan, yajibu ala man yuridu kashfa khilal aw khalal haula'i wa amsalihim alla yuwafiqahum ala lafdhin mujmalin hatta yatabayyana ma'nah wa ya'rif maqsudahu wa yakunu al-kalam fil ma'ani al-aqliyah al-mubayyanah la fi ma'anin mushtabihatin bi alfadhin mujmalah. Kalau mau menyingkap kerusakan mereka, harus didudukkan dulu makna yang mereka ungkapkan, dan jangan kita sepakati lafaz yang mereka gunakan, lafaz-lafaz yang multi tafsir, sampai kita ketahui apa makna yang mereka inginkan. Maka wajib bagi kita menegakkan makna yang hak, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Taib, yang terakhir, al-wajhur rabi' annahu yumkin an yuqallab alaihim qawluhum. Mungkin kita bolak-balikkan apa tuduhan mereka. Fayuqalu, kita katakan, innakum tu'minuna bi anna Allah huwal khaliqu lis samawati wal ardi was samawati wal ardu la takhlu imma an takuna akbar min Allah aw musawiyatan lillahi aw asghar minhu wa ayyu jawabin yaqulunahu ala hadzal lazim huwa jawabuna ala sifatil istiwa. Kita katakan kepada mereka, wahai kalian Asy'ariyah, kan kalian yang suka menolak sifat, kalian menetapkan enggak bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Kalau mereka bilang tidak menetapkan, berarti mereka apa? Kafir, khalas. Kalau mereka mengatakan iya, kami menetapkan Allah menciptakan langit dan bumi, maka kita katakan berarti Allah, atau berarti langit dan bumi tidak lebih besar dari Allah, atau lebih kecil, atau sama dengan Allah, ya kan? Nah, bisa kita lemparkan kepada mereka. Cuma mungkin mereka akan menjawab Allah tidak bertempat. Mereka melempar apa? Allah nggak bertempat katanya, sehingga nggak bisa dibandingkan apa dengan langit dan bumi. Makanya apa kata para salaf, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari kitab sunnah, nadhartu Bishran wa ashabahu, aku mendebati orang-orang Jahmiyah, Bishr al-Marisi dan orang-orang yang semisal dengan mereka, yakni yang menolak sifat Allah. Wa yantahi kalamuhu ila anna laisa fis sama'i ilahun. Ujung dari ucapan mereka mengatakan di atas langit sana tidak ada ilah manapun, enggak ada Allah. Wujud dari Allah itu sebenarnya tidak ada di kehidupan real. Inilah ucapan akhir dari orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah. Inilah hakikatnya wujud Allah itu apa? Cuma di pikiran, seperti angka. Udah kemarin kita sebutkan, coba angka, tunjukkan angka. Coba tunjukkan 1, Kevin. Enggak ada, wujudnya di mana? Pikiran. Tunjukkan 2, tunjukkan 5. Mana 5? Ini 5, ini tangan. Wadah. Berarti bagi mereka wujud Allah itu seperti angka, makna yang ada di pikiran saja. Hakikatnya di kehidupan real tidak ada. Makanya enggak dilihat. Makanya apa? Tidak berbicara, karena itu tadi. Kalau nanti berbicara Allah jisim, kalau Allah dilihat jisim, kalau Allah di atas langit jisim, kalau Allah memiliki tangan jisim. Subhanallah, ajib. Makanya kata para ulama, al-mu'attilah ya'buduna adaman. Orang yang menolak sifat Allah menyembah yang enggak ada. Enggak ada yang mereka sembah. Wal mumatsilah ya'buduna sanaman, dan orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya menyembah berhala.
Nah. Baik, ada pertanyaan? Abu Rashid, fadal. Dan ada juga dalam ayat lain, kalau menciptakan sesuatu cukup Allah mengatakan kun fayakun. Jadi macam mana kita mengerti? Nah, ahsant. Pertanyaan yang cukup menarik. Hukum asal Allah Jalla wa Ala menciptakan segala sesuatu dengan mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah apabila menginginkan sesuatu maka Allah cukup mengatakan kun, maka terjadilah. Jelas. Kemudian ada sebagian makhluk yang Allah ciptakan dengan 6 masa. Itulah langit dan bumi. Jadi dikhususkan langit dan bumi. Jelas. Dikhususkan langit dan bumi karena Allah kabarkan. Yani dialah Allah yang menciptakan khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal arsy. 6 masa. Kan itu. Dan masa di situ 6 masa, 6 hari, Allahu a'lam kaifiat hari pada saat itu, sementara langit dan bumi enggak ada. Jangan dibayangkan 6 hari kita di sini, 6 hari 24 jam sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali lah. Pada saat itu langit dan bumi udah nggak ada gitu. Kayak mana matahari dan bulan ini kan waktu yang 24 jam ini dipatokannya apa matahari dan bulan seterusnya. Jadi langit dan bumi dikhususkan dari keumuman ayat innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sebagaimana yang Allah kabarkan. Dan itu ada hikmah karena kata para ulama ini menunjukkan langit dan bumi ini di antara makhluk yang besar dan ada hikmah, ada tujuan mulia di situ. Karena di situ terjadi kehidupan manusia, terjadi ibadah. Kan itu manusia melakukan ibadah kepada Allah. Jadi makanya yang tinggal di bumi juga adalah orang-orang yang sebenarnya spesial Allah ciptakan, ini para manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan gitu. Yani kami ciptakan manusia dengan yang sempurna. Nah, karena apa? Ada ibadah di situ. Ada ibadah. Makanya kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Illa man yadhkurullah. Kecuali orang yang berzikir, kecuali orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, kecuali orang yang beribadah. Nah, inilah apa? Inilah hakikat dari dunia. Tujuan dunia untuk beribadah dan manusia kembali kepada Allah, ke dalam surga melihat wajah Allah. Sesimpel itu tujuan hidup kita. Kita mati masuk surga, selamat dari api neraka, selamat dari azab kubur. Udah bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, berbicara dengan Allah pada hari kiamat nanti di surga nanti. Bukan macam-macam supaya banyak ladang, banyak harta, menjadi penjabat, ini enggak. Mati masuk surga, selamat dari azab kubur, dari jahanam, udah. Itu saja di dunia ini. Enggak perlu yang jauh-jauh. Karena ini kan mati kita semua nanti ini kan. Ada yang ragu gitu, orang akan mati. Enggak ada yang ragu kalau dia akan mati. Kalau lupa dia, iya, saking kuatnya apa kehidupan dunia atau menancap kecintaan kepada dunia itu. Makanya lupa dia kan. Makanya yang tua pun mungkin 60, 70, 80, macam anak muda rasanya. Kenapa? Karena kecintaannya sama dunia itu kuat. Karena anda tengok pula orang-orang tua di sana kan ada belobe-lobe, apa masih main catur lagi, masih main ini di kampung-kampung sana. Kok pikir udah tua, apa lagi yang mau dicari kan itu. Karena itu tadi. Kecintaan sama dunia itu masih kuat, enggak sadar kalau dia mau mati. Walaupun yang muda bisa juga mati, kan enggak menjadi jaminan. Cuma secara kebiasaan, secara sunnatullah, yang tua biasanya lebih apa? Lebih pendek umurnya. Secara umum kan gitu. Makanya kata Nabi, a'maru ummati atau umur umatku tidak lepas dari 60, 70. Bukan berarti yang muda masih ada, misalnya 20 atau 25 atau 30 masih ada 30 tahun 60 nanti. Enggak.
Cuma mereka udah apa? Udah bekar, udahlah, udah habis, udah kadaluarsa gitu. Udah jangan lagi macam-macam gitu. Udah habis harusnya masa pubernya. Beda sama anak-anak muda yang baru mengenal dunia. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.